Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Shalom anak-anak mister yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Yang walaupun sampai saat ini kita harus masih tetap melakukan pembelajaran secara daring ya. Namun kita berdoa supaya pandemi COVID-19 dapat cepat teratasi dan kerinduan kita belajar di sekolah dapat segera terlaksanakan. Kami juga menyapa shalom, salam sejahtera buat orang tua kami, salam sehat buat kita semua. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dan melakukan kegiatan kita, karena itu sangat penting untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga dan kesehatan bersama. Nah, untuk anak-anak mister yang ada di rumah, pagi ini kita memasuki tema yang baru, yaitu arti bertobat ya. Arti bertobat. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya supaya kita mengetahui, mengerti apa yang dimaksud dengan bertobat ya. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Ya, kita mengetahui sejak manusia lahir di tengah-tengah dunia ini, sejak kita lahir di dunia ini, kita ini sudah memiliki benih-benih dosa ya. Kita ini semua sudah memiliki benih-benih dosa yang diwarisi daripada orang tua kita, yaitu yang disebut dengan dosa warisan atau dosa asal ya. Jadi dalam seiring perkembangan hidup kita, manusia seringkali tidak luput dari perbuatan dosa yang akhirnya di dalam kehidupannya sering kalah terhadap bujukan dan rayuan iblis yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena sejak lahir manusia itu sudah mengandung atau memiliki benih-benih dosa yang kita warisi daripada orang tua kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih dan Allah pengampun ya. Jadi Tuhan Allah yang penuh kasih itu tetap setia ya, tetap setia menunggu setiap orang yang datang kepadanya untuk menyatakan penyesalan atas perbuatan-perbuatan dosanya. Maka Tuhan itu disebut dengan Tuhan Maha Pengampun. Artinya Tuhan selalu mengampuni dosa setiap orang yang mau bertobat dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Karena kemarin juga sudah kita pelajari bahwa kasih Allah itu lebih besar daripada hukumannya terhadap manusia berdosa. Maka Tuhan itu setia kepada janjinya, setia kepada kasihnya, menunggu setiap orang yang datang kepadanya yang menyatakan penyesalannya atas dosa-dosa yang dia perbuat. Jadi kita harus jelas mengetahui bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini sudah mengandung bibit-bibit dosa dalam hidupnya. Maka seiring perkembangan kehidupan kita ya, yang walaupun kita selalu berusaha untuk melawan dosa, tetapi karena bibit-bibit dosa itu sudah ada dalam diri kita, yang disebut tadi dosa asal atau dosa arisan yang kita warisi dari orang tua kita, sehingga kita cenderung kalah di dalam proses perkembangan kehidupan kita, kalah dan takluk kepada iblis sebagaimana dulu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Jadi satu hal yang harus kita ingat, Allah selalu mengampuni orang yang melakukan perbuatan dosa. Jika orang yang melakukan perbuatan dosa itu datang kepada Allah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi ya. Jadi Tuhan yang Maha Pengampun itu mau mengampuni pertobatan ya yang sering kita lakukan ya. Orang yang berdosa kita harus tahu tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah bagi orang-orang yang sudah bertobat. Maka ini yang penting kita pahami, kalau kita melakukan perbuatan dosa, hal yang harus kita lakukan adalah datang kepada Allah, mengakui dan memohon pengampunan kepada Allah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bertobat ya? Bertobat dalam bahasa Ibrani diwakili dari kata dua. Diwakili dari dua kata. Yang pertama kata sub. Sub itu artinya kembali, dan yang kedua adalah nicam, artinya merasakan kesedihan ya. Jadi arti bertobat kita ambil dari asal katanya dari bahasa Ibrani. Ada dua kata, yang pertama sub itu adalah kembali, yang kedua adalah nicam. Nicam itu artinya merasakan kesedihan. Nanti boleh dibuka LKS-nya halaman 29 sampai halaman 31 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bertobat kita ambil dulu dari bahasa Ibrani. Terdiri dari dua buah kata. Yang pertama kata sub, kembali, dan nicam, merasakan kesedihan. Jadi maksudnya
Bertobat dalam bahasa Ibrani artinya orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki dari dosanya kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, arti pertobatan dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua buah kata. Yang pertama adalah sub, artinya kembali, nicam, artinya merasakan kesedihan. Jadi disimpulkan arti bertobat dalam bahasa Ibrani artinya orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki diri dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Itu pengertian bertobat dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 20, apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20 dikatakan arti bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan bertobat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Jadi dapat disimpulkan bertobat adalah sebuah proses ya. Jadi dapat disimpulkan bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa bertobat itu adalah sebuah proses. Ya, memang sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik ya. Jadi kalau itu sebuah proses berarti pertobatan dilakukan atau pertobatan perlu ada komitmen ya, perlu ada tekad untuk mengubah hidup yang lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada komitmennya. Jadi pertobatan itu harus disertai dengan tindakan dan sikap yang nyata. Jadi bertobat itu tidak cukup hanya dalam kata-kata, tetapi pertobatan diperlukan komitmen dan tekad ya, untuk mengubah hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, menjadi hidup yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pertobatan itu harus disertai dengan perbuatan dan tindakan dalam hidup yang nyata. Jadi pertobatan itu bukan hanya semata-mata dalam kata-kata saya sudah bertobat, tetapi itu harus dibuktikan dalam perbuatan dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia. Apa itu? 3 elemen dasar ya dalam diri manusia. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia. Yang pertama, pikiran. Yang kedua, perasaan dan kehendak atau keinginan ya. Ada 3 elemen dasar yang berkaitan dengan pertobatan dalam hidup manusia. Yang pertama adalah pikiran, perasaan dan kehendak atau keinginan. Artinya manusia yang bertobat harus mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu dan merasakan menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Pikiran, perasaan dan kehendak ya. Sekali lagi 3 elemen yang melibatkan dalam pertobatan dalam diri manusia. Yang pertama pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan. Artinya manusia yang bertobat itu mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu dan merasa menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi lebih baik ya. Pertobatan itu meliputi 3 hal ya. Pertobatan dalam diri manusia meliputi 3 hal. Yang pertama, penyangkalan diri dan perubahan ya. Perlu ada penyangkalan diri dan perubahan. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Yang kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar ya. Kalau kita sudah tahu ya, kita harus menyesal. Artinya dengan cara menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk ya. Kerelaan untuk terus dibentuk, dibina ya. Itu yang ketiga.
Jadi 3 hal yang meliputi dalam pertobatan. Yang pertama penyangkalan diri dan perubahan. Yang kedua menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Yang ketiga kerelaan untuk terus dibentuk ya. Inilah yang perlu kita pahami dalam pertobatan manusia. Sekali lagi kita harus tahu bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini sudah mempunyai bibit-bibit dosa dalam hidupnya. Seiring perkembangan hidup manusia, kita akan sering mengalami godaan-godaan iblis. Maka perlu sekali diingat ketika kita melakukan perbuatan dosa, harus yang kita lakukan adalah bertobat ya. Bertobat tadi sudah saya jelaskan artinya, baik dalam bahasa Ibrani menurut Kisah Para Rasul dan kesimpulan dari arti bertobat tadi. Jadi mohon video ini ditonton, dicatat hal-hal yang penting. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.